Mangku sejarah, bukan mangku sejarah. Iya, betul. Nah, berarti oleh karena kami tidak berada duduk di Bukit Batu ini, kami berada di luar kota. Tamu datang, ya siapa yang bisa dihadapi itu yang kami penjelasan. Makanya saya bikin situs itu, ada maklumat itu maksud saya itu supaya orang-orang yang ingin berkunjung ini bisa mengunjungi kita. Kita pewaris. Kan sambil cerita sambil kita berjalan, Ya. terus Akhirnya itu mah dibentuk suatu pembangunan yang sifatnya banyak menyalahi daripada asal mulanya bentuk semula. Kalau dulu pakai nggak gini. ini berarti sudah Direnovasi dan dulu ini sini juga ada lampu, ada meja batu bundar, ada 4 atau 5 buah. Jadi kalau ini sudah Semayam di Bukit Batu, hati siapa tak terpaut mendengar lagu Zapin Melayu. Laksmana Raja menjadi bukti sejarah yang lama. Masa tangga ini. Itu aja. pemirsa nyaris memang sangat memprihatinkan, ada bukti-bukti sejarah yang terungguk yang mempunyai nilai perjuangan yang cukup tinggi, tetapi dalam perawatannya sangat memprihatinkan. Kita melihat beberapa bukti-bukti andaikan kayu batu rumah ini bisa berbicara, barangkali inilah salah satu bukti-bukti yang bisa menangis, karena bukti-bukti ini adalah salah satu situs peninggalan yang kira-kira perawatannya sangat-sangat memprihatinkan sekali, dan barangkali tim MFI sebagai salah satu wahana budayawan Riau Dumai mencoba untuk membangkitkan kembali khasanah untuk beberapa situs-situs sejarah. Ya Pak, kita akan lihat lagi. Ya. Kita break dulu. Ayu pelipur hati. Para pemirsa, saat ini kita akan melawat lagi ke beberapa jejak-jejak situs bersejarah, dan barangkali kita akan melewati sebuah perjalanan yang cukup rumit. Di antaranya kita akan melewati dengan menggunakan kapal pompong untuk melihat makam-makam yang ada. Cahaya manis kilau gemilang di gantung tabir indah menawan, ku bernyanyi lagu Zapin Rindu.
kita harus melewati beberapa langkah lagi. Kita akan menyelusurin sungai ini dengan menggunakan kapal pompong untuk melihat makam dari Datuk Ibrahim. Datuk Ibrahim. Datuk Laksmana Raja Laut Ya, Ibrahim. Raja Laksmana di laut yang pertama ya. Ya, pertama. Oke. Datuk Laksmana Raja di Laut Datuk Ibrahim. Oke, kita akan lihat. Kemudian kita akan menggunakan pompong. Kita akan berada ke sana. Betul. Tapi ini bisa belum. Laksamana Raja di Laut pertama. Setelah Encik Jamal mangkat, pemerintahan Bengkalis dilanjutkan oleh Encik Ibrahim dengan gelar Datuk Sri Maharaja Lela. Setelah beberapa lama beliau memerintah di Bengkalis, datanglah utusan Siak yang menyatakan bahwa Sultan Siak mengundang Datuk Sri Maharaja Lela untuk lebih mempererat hubungan antara Bengkalis dan Siak Sri Indrapura yang telah lama terjalin sejak kerajaan Siak Sri Indrapura berdiri. Yang kemudiannya Encik Jamal dilantik dengan gelar Datuk Laksmana Raja di Laut. Laksamana Raja di Laut banyak membantu kerajaan Siak Sri Indrapura dalam peperangan, terutama sekali dalam menaklukkan Asahan, sehingga Asahan takluk di bawah pemerintahan Siak Sri Indrapura. Tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Encik Ibrahim akhirnya melantik anak laki-laki tertuanya, Encik Kamis, sebagai Laksamana Raja di Laut. Pada hari upacara, Encik Kamis diserahkan kepadanya keris Tuasik dan memiliki peran sebagai kepala pemerintahan di Bukit Batu. Sedangkan adiknya Encik Umar diserahkan keris Tabe Alam dengan gelar Panglima Dalam yang bertugas sebagai kepala Panglima. Ini dah gua bahasa Indonesianya Romia, bahasa awak nih Pak. Kalau sebenarnya Tiko Pandan itu bukan di Pandan. Itu coba terima kasih dah. Pandan so, ke Pandan daun Pandan masak tu. Jadi kita bilang bukan. Orang Sulawesi tidak mau bilang itu. Kenapa? Dia sengaja ni. Orang yang mahal. Tak mungkin bisa diulang balik ya. Setelah kita melewati perjalanan melelahkan, kita tadi melewati pakai kapal roro, Kapal pompong. kapal yang pompong cukup melelahkan dan jalannya sepertinya belum terawat dengan bagus. Kondisi suasana cukup hujan, tetapi agak membuat kita jadi tidak terlalu panas. Kita bisa lihat beberapa pemandangan makam sejarah, makam Raja Ibrahim, ya, makam Raja Ibrahim. Datuk Laksmana katanya. Datuk Laksmana ya, Ya. Datuk Laksmana. Raja di Laut. Raja di Laut ini kita akan melihat langsung bagaimana dan seperti apa situs yang akan kita lihat. Datuk Ibrahim Laksmana pertama. Ini Pak Burhan kira-kira tahun berapa nih Pak makam ini dimakamkan? Oh, kalau makamnya rasa saya kurang ingat. Kurang ingat. Iya, cuman di dalam apa tuh masa pemerintahnya ada di dalam situ saya tuh. Apakah ada permintaan khusus Laksmana Ibrahim ini memang ingin dimakamkan di sini? Oh gitu. Ini kan jauh nih Pak Jauh. dari sana. Apakah ada? Dulunya Bukit Batunya awal ceritanya perkampungan sini. Oh gitu. Sambil kita berjalan, Ya, sambil kita awal ngobrol. cerita kampung sini. Terus dia meninggal di sini, maka dimakam di sini dia. Jadi tidak harus gitu ya, Pak, ya? Tidak harus. Tidak harus. Ini memang jalannya memang seperti ini dari dulu atau ini memang karena faktor cuaca nih Pak? Saya rasa kalau dari
pertama pemugaran oleh Bapak Bupati, jalannya agak enggak seperti ini. Tapi sekarang ini tak pernah diperhatikan lagi. Bupati mana tuh Pak? Bupati Bengkalis, Samsul Rizal ya? Pak Samsul Rizal. Oh, Jadi setelah itu jalan ini tidak pernah lagi bupati berikutnya memberikan semacam apa perbaikan gitu. Hanya dia cuman memperbaiki Laksmana yang keempat saja yang dekat masjid itu. Kalau yang ini begitulah situasinya. Jadi yang kita bayangkan itulah sejarah semakin tergeser oleh budaya yang akhirnya hal yang paling menyedihkan, hal yang paling menakutkan bagi beberapa saksi sejarah adalah tak kala bentuk-bentuk sejarah sudah tidak dilestarikan, dirawat dengan bagus, tetapi ini semoga menimbulkan inspirasi oleh beberapa instansi yang terkait untuk mencoba memperbaiki situs-situs sejarah yang luar biasa dalam kesejarahan, merupakan bukti-bukti yang luar biasa untuk termasuk berdirinya Kerajaan Bengkalis waktu Siak ya, Pak, ya? Kenapa hanya Siak saja yang sampai sekarang terawat dengan bagus, Pak? Nah, itu saya rasa mungkin gini, oleh karena Siak ini kan sudah termasuk sejarah nasional, termasuk dalam sejarah nasional yang dikembangkan di dalam ini Riau gitu. Sedang ini sampai saat sekarang belum pernah diadakan semacam masuk ke dalam sejarah nasional. Oh, begitu. Nah, padahal untuk menumpu daripada kejayaan Siak adalah Laksmana ini yang mengapakannya, semua perjuangan dia. Nah, gitu. Salah satu hal yang bisa masuk ke jajaran nasional kan diantaranya tempat yang layak. Kalau sudah layak kan pasti pusat akan melihat langsung kondisi seperti ini kan, Pak? Ya, tapi itulah kita kan negara kita ini kan negara pemerintahan. Jadi Iya. pemerintahan mana yang jeli, mana yang tidak jeli, ya sehingga tidak semuanya yang tercover gitu. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ثم له أبعاد قلوبنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد الناس الذي يدعو في الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يا محمد صلاة تنجينا بحمدك واتقوا لنا يا الله بحمد المحجات وتطهرنا وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا من الأوصايا إنك ما وعد أجل اللهم اجعل السبب ما قرأناه وحللنا الأجوبة مستقبلا سلام الدارين من الكليات والشهداء والثواب مثل ثواب ذلك المكرمات على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Para pemirsa, saat ini kita sudah berada di makam Dr. Laksmana Ibrahim yang kita bisa melihat bangunannya masih cukup kokoh, dan sebelahnya adalah istrinya Encik Saimah, Encik Saimah, anak penghulu Dumai pertama. Jadi sudah ada kekerabatan dari awal ya Pak, dari penghulu dari Ya. Dumai ya. Pak, kalau bisa kami tahu ini bangunan ini sudah ada renovasi atau memang aslinya dari
Dari awalnya seperti ini. Kalau dulu ini kuburan di bawah tanah aja. Oh di bawah tanah. Ya. Kemudian tahun berapa nih? Bupati daerah Tegodo Mekanis tahun 97. Nah. Samsul Rizal. Samsul Rizal dia pertama. Oh yang membangun ini. Yang bangun. Ini yang bangun kubah ini semua. Kalau dulu seperti itu aja, Bu. Oh begitu. Pembangunan hanya sampai di pusat ini saja, nggak sampai ke jalan. Enggak. Memang ini aja menjadi Main dia pusat aja. ya. Kalau bisa kami tahu nih, Bang Pemirsa, ada beberapa makam yang kita lihat dikebumikan di luar area. Kita bisa melihat. Mungkin Pak Bonang bisa menunjukkan. Kalau ini Panglima dalam dia. Panglima dalam itu sebutan Dalam silsilah kerajaan. dalam. Di dalam negeri itu. Oh begitu ya. Dalam negeri. Jadi dia ini anak daripada Datuk Ibrahim. Jadi Panglima dalam. Jadi ini ada juga beberapa. Tapi sekarang ya Pak, sampai ada beberapa ini yang sudah Itu anaknya tuh. hampir hilang. Baik pemirsa, kita sekarang berada di dataran yang cukup terjal. Kita melewatin beberapa hutan-hutan bakau. Kita akan menuju ke tempat makam Datuk Kamis. Kita akan bisa melihatin beberapa pohon-pohon yang masih terawat dengan bagus. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke makam Datuk Lasmana, yaitu Datuk Kamis. Nanti akan kita melihat ke sisi nilai sejarah. Kita akan menuju ke beberapa pemakaman lagi. Ada 3 makam yang harus kita kunjungin sebagai situs yang paling bersejarah. Aku dendangkan lagu Melayu pelipur hati. Ya, tadi ibu nih. Laporkan. Baiklah pemirsa, kita sudah berada di tempat yang sangat sulit sekali. Kita hanya melewati satu tapak jalan. Kemudian saya harus terpaksa pakai sandal jepit karena lokasinya yang luar biasa. Ya, kita akan melewati lagi. Cahaya manis kilau Ini kedua. Ini sana. Dekat rumah Bang Nabi. Mana? kalau diceca sakit. Baiklah, setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan sekali, kita sudah beranjak melewati jalan beberapa tapak yang jalannya kita tahu sendiri sangat berduri dan luar biasa. Kita harus hati-hati sekali nih melewatinya. Untuk melewati ke sini Laksamana membutuhkan Raja waktu yang di cukup Laut lama ya, Bang. Kedua. Luar biasa. Luar biasa sekali sehingga kita harus berkeringat-keringat. Encik Kamis sebagai Laksamana Raja di Laut membangun angkatan laut yang baru dan besar yang dinamakan Kota Berjalan. Menurut Pak Purhat dulu tadi. Kak Desi gimana, capek nggak Kak Desi? Lumayan. Oh, lumayan sekali. Alhamdulillah luar biasa. capeknya luar biasa. Dan kebetulan saat ini kita sedang berada di makam salah satu Datuk Lasmana Kamis ya, Mbak Desi. Mana kedua. Laksamana kedua, dan ini adalah situs sejarah yang sebetulnya punya nilai sejarah yang cukup tinggi sekali. Dan kita melihat dulu beberapa, kita langsung aja. Bersemayam di bukit batu. Ahai hati siapa, ahai tak terpaut mendengar lagu Zapin Melayu. Para pemirsa, kita sudah berada di satu lokasi sensitif, yaitu sebuah makam
peninggalan Datuk Laksmana Raja Dilaut yang kedua, yaitu Datuk Kamis. Datuk Kamis. Dan pada kesempatan kali ini sangat luar biasa sekali, Profesor sekali Bang Jali ngajak kita sampai kepada titik yang luar biasa. Jadi kalau boleh tahu nih Pak Burhan, Datuk Kamis, Atas siasat istri kedua dari Sultan agak Ismail, jauh juga dengan Raja Siak Sri Indrapura, Datuk Ibrahim. ia Apa berhasil bisa pakai membujuk isu agar meminjam salah satu kota berjalan hanya di untuk Masyarakat, dibawa ke atau memang Siak. secara kebetulan? Setelah Saya rasa kota hal-hal berjalan besar, sampai di kota suatu Siak, hal yang untuk menjadikan istri pesan atau Sultan wasiat, bukan. Ismail kembali Tetapi mengatur itu siasat bekerja sama terbatasnya dengan orang-orang keadaan dan Salawatang penghuni kampung. untuk merebut Jadi tentu Bukit mereka Batu. Untuk mengukurnya ini mencari tempat yang relatif senang itu mudah. Mudah dicari. Ya. Jadi kita bisa melihat juga Pak Burhan ada beberapa titik makan juga sebelah kiri kanan itu juga masih ada sangkut pautnya dengan sejarah ini Pak Burhan. Mengingat dulu ini daerah semacam daerah perkampungan dulu. Jadi tentunya ada masyarakat di antara sini dan ada juga di antaranya keluarga ada yang kuburan di sini. Ya. Kalau yang sebelah Singkat sana itu cerita, masyarakat. Bukit Batu dikuasai oleh orang-orang Salawatang. Namun, penduduk tempatan tidak mau tunduk pada pemerintahan Salawatang. Ya, Dan 3 tahun kemudian, Bukit Batu kembali direbut oleh Laksamana Raja Dilaut. Di sini tempatnya masyarakat beladang. Kalau bahasa Jawanya orang bersawah kan. Ini sebelahnya ladang, Bu, ladang padi sebelahnya. Ini ada sawah tuh di belakang sana. Nah, dulu masyarakat suka jadi Bukit Batu, beladang padi, dari seberang sini, Bu. Iya. Dan rumah karena yang di seberang sana itu termasuk kampung atau dusun baru. Berarti bisa disimpulkan padi bisa tumbuh dengan cukup subur ya. Subur, Bu, sebelah. Tapi sampai sekarang Masih ada. masih ada. Masih ada. Oh, begitu. Ini kebetulan besok tanggal 20 sini juga nih Datuk ini berkubur di sini ini waktu itu kan ini meninggalnya ayahnya. Waktu itu kan jauh perbedaan tahunnya. Makanya mereka ini tidak baca usia tapi tak bisa dikatakan enggak. sebenarnya tidak jauh, sebenarnya dekat ini, Bu. Cuman mutar. Perbedaan meninggal itu. Keistimewaan dari Datuk Kamis ini sendiri dalam pengaruh perjuangan seperti apa sih? Sosoknya? Kalau Datuk Kamis ini saya rasa dia termasuk orang yang gagah perkasa. Karena merasa dirinya sudah tua, beliau melantik anaknya Encik Abdullah Saleh sebagai Datuk Laksamana Raja Dilaut pada tahun 1864 Masehi dengan gelar Datuk Laksamana Setia Diraja. Dalam perlawanannya, dalam situs-situs kepemerintahan, kelebihan dan ininya pengaruhnya apa, Pak? Ini Datuk Kamis. Saya rasa pengaruh dia tidak jauh bedanya sama ayahnya. Olehnya mereka masih mempunyai keturunan kental. Ya, dan apa perjuangan bapak itu dia melanjutkan. Di samping itu juga petuah-petuah daripada bapaknya dan pendekar daripada bapaknya, senjata bapak tetap dia memegang amanah. Nah, jadi istilahnya keberhasilan Datuk Ibrahim pada waktu itu juga ditumpang oleh diambil dari keberhasilan ini juga. Jadi bukan istilahnya dia pelajar baru, tetapi dia termasuk memang orang pendekar. Di samping itu juga dia mempunyai suatu kelebihan. Seperti ikan terumbu sebenarnya. Itu dari awalnya dari bapaknya. Itu turun. Sampai dengan Laksamana keempat gitu. Masa pemerintahan udah tahu. Pasti pemerintahan. Tahun berapa? Pasti pemerintahan itu udah ada saya buat. Tapi Ada dibuat kan? Di sini tak ada lah. Yang di rumah tadi. Oleh karena sini kita terlalu jauh kemarin itulah. Makanya kuburan ini jarang terjamah dan jarang terlihat oleh orang. Apalagi kami pada ahli waris yang betul-betul bentar hari ini tidak berada di sini. Jadi mereka datang menanya orang kampung mengambil simpelnya yang gampang aja tujuannya. Ini adalah untuk sebenarnya. Iya. Nah, tinggal yang keempat itu yang berlebihan. Oh begitu. Keempatnya yang berlebihan. Sebab dekat kota. Dekat kota di samping itu mobil bisa masuk. Pak Bupati, Pak apa gubernur datang sana. Lebih sini di sana. Kalau sini otomatis Bu ya. Juru pandu yang ada. Iya betul. Kalau bukan ahli waris sendiri nggak mau mandu kemari. Apalagi tanya sama orang-orang kampung sini, dia ngambil yang senang aja lah. Tenang saja. Nah, gitu. Karena di samping jalannya juga aksesnya susah ya, Pak. Nah, ya.
Jadi kalau tak kita urutkan dari pertama, Datuk Laksmana ini, orang tahunya Laksmana itu tunggal aja. Itu. Iya. Betul. Raja Laut yang keempat lah. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat sama hampir mirip dengan Pulau Penyengat itu ya Pak. Ya. Raja-raja kan berbeda. Pulau Penyengat itu kan pecahan dari apa? Empat Raja Wajub tadi, Panglima Wajub tadi yang mampir ke Menggadis. Di mana ke yang pertama Datuk Daeng Panglima Daeng Tuage ini tinggal di Menggadis. Yang tiga adik itu Daeng yang tiga adik itu Daeng Tuage, Daeng Warik, Daeng Ronggit, dan Daeng Singrek itu melanjutkan perjalanan ke Pulau Bintan, Tanjung Pinang juga ke Melaka. Ya, ada kaitannya dengan Pulau Bintan. Ya. Ada kaitannya. Mereka juga keturunan di sana juga. Keturunan daripada Daeng Tuage. Ya, itu yang apa? Yang empat merantau tadi tuh. Yang tiga, satu Bintan, satu lagi Johor, yang satu lagi Wajib Sulawesi. Satu lagi, tapi kan kaitannya kayak itu. Yang itu Raja Haji yang tegaskan itu bukan, itu dari Daeng Perani itu juga. Ya tapi dia Daeng Tuage ini ada adik Daeng Tuage ada sampai Ada di sana, cuma tidak tahu. Tapi di mana sejarah dikembang tak tahu, tapi dia merantau ke sana. Merantau aja tapi tak sebagai apa tak tahu. Ya. Kalau sini kan sebagai panglima. Sini sebagai panglima. Jelas. Di sana kan ada Raja Bintan, Raja Ali Haji. Makanya Jadi dia secara tidak bisa mengembangkan pemerintahan. Ini waktu itu masih sifat kebatinan di sini dulu ya. Ya. Batin dia. Kebatinan di sini batin ya. Macam pengulu lah ya. Itu masuk itu. Jadi sehabis ini kita kerajaan nanti melihat lagi yang keempat anak beliau. Yang ketiga. Ketiga ya. Yang ketiga keempat malah. aman. Selesai sejarah itu. Baiklah pemirsa, karena waktunya sudah cukup rentan, cukup lama sekali kita menelusurin dan kita juga waktunya sudah pada kecapean semuanya. Kita langsung menuju ke makam satu lagi, yaitu Raja Ketiga. Itu Laksmana Raja Laut yang ketiga. Itu kan jauh mungkin kita pilih lagi. Ya. Oh ya, Apa sih? Aku bisa berdoa mimpin. dulu. Aku dendangkan lagu Melayu pelipur hati pelipur lara. Cahaya manis kilau gemilang digantung tabir indah menawan ku bernyanyi lagu Sapin Riau moga hadirin aduhai sayang jadi terkesan kembanglah goyang atas kepala lipatlah pandan sanggup. Ke makam tadi Mas. Pemirsa, kita sudah melewatin pada jalan yang cukup berisiko cukup tinggi ya. Kita harus hati-hati sekali karena tapaknya luar biasa. Laksmana Raja di laut bersemayam di Bukit Batu. Ahai hati siapa, ahai tak terpaut mendengar lagu Sapin Melayu. Laksmana Raja di laut bersemayam di Bukit Batu.
berada di jalur menuju makam Datuk Laksmana Raja di Laut ketiga. Ini masih di area Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis. Dan pada kesempatan kali ini lokasinya sudah cukup lumayan tertata daripada yang tadi. Dan kita ya Bang Yofi ya, sudah luar biasa mengeluarkan tenaga. Kru-krunya sudah pada kelaparan, sudah pada kelaparan semuanya. Tetapi kita masih semangat untuk mengorek lebih lanjut untuk kedalaman sejarah yang ada di jalan. Kita ikutin langsung. Lanjut kenalan. Pak, kita masih kayak walaupun belum makan tapi semangat. Mudah-mudahan hadirin semua menjadi purba. Kita melihat gundukan sampah sudah pada area ke makam, yang pada dasarnya gundukan sampah ini sangat menghalangi pemandangan, yang kalau kita lihat dari struktur gedung, struktur bangunan cukup luar biasa, desainnya cukup bagus, tapi tatanannya sangat disayangkan sekali kalau daun-daun seperti ini dibiarkan berserak tanpa ada sentuhan orang-orang yang punya kepedulian khusus untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di tanah Melayu ini. Mungkin bisa kita kaji lebih dalam bahwa semakin banyak sampah yang bertaburan di sini, semakin nilai sejarah akan terkurangi. Kita bisa melihat ini bukan Laksamana, Raja di Laut ketiga. Pada masa ini, tidak banyak terjadi peperangan. Pihak Belanda pada saat itu telah memiliki pengaruh yang besar sekali di daerah Bukit Batu, Bengkalis, dan Kerajaan Siak. Pihak Belanda telah menjamin akan keselamatan serangan dari luar terhadap Kerajaan Siak, Bukit Batu, dan Bengkalis. Dengan adanya perjanjian ini, Datuk Laksmana Setiadiraja memusatkan perhatian pada bidang pertanian dengan membuka hutan-hutan baru untuk dijadikan perkebunan di Bukit Batu sampai ke Dumai. Ya, itu dibuat oleh wisata Kabupaten Bengkalis. Langsung dari wisata. Cahaya manis kilau gemilang di gantung tabir indah menawan, ku bernyanyi lagu Sapin Ria, moga hadirin aduhai sayang jadi terkesan. Kembanglah goyang atas kepala, lipatlah pandang. Kalau kita lihat dari struktur bangunannya sih luar biasa, cukup bagus. Ada seninya cukup tinggi, mas. Makanya perawatannya juga. Bangunan bisa dijelaskan untuk Pak Imam, bisa dijelaskan Raja di Laut yang ketiga. Ya, ini Datuk Abdullah Saleh ini adalah merupakan perpanjangan pemerintahan dari orang tuanya, Datuk Kamis dan orang tua. Ya, jadi dia ini yang memerintahnya nikah dengan seorang Ali Suci Putri, dapat anaknya Datuk Pak. Belum kena Datuk masih Suci. Nikah lagi jadi tikar. Istrinya yang kedua jadi
Datuk Laksmana Encik Abdullah Saleh menunjuk anaknya Encik Abdul Ghafur sebagai penggantinya. Namun karena Encik Abdul Ghafur dalam keadaan sakit, maka ditunjuklah adik dari Encik Abdul Ghafur, yakni Encik Ali Akbar sebagai Datuk Laksamana. Tuan Putri dapat anaknya Encik Ali Akbar itu meninggal. Nah, Tuan Putri itu nikah lagi sama adiknya, dikasih nama Ibu Bulan, dapat anaknya Encik Toneng. Setelah dia meninggal, maka takhta daripada Tuan Osmana ini diambil yang kedua. Dan yang kedua yaitu Ali Akbar diberi gelar Raja Laut keempat dan Tuan Akbar. Maka adik itu orang tua saya bergelar Oka Noneng, orang kaya Laksmana. Jadi di sini kalau untuk keturunan ini Laksmana ketiga ini datuk saya. Ya datuk saya. Kalau yang keempat itu aman Pak Haji saya. Itu kuburannya di luar kakaknya itu. Ini sekarang Dibuka sekitar 3 bulan yang lalu. baru-baru 3 bulan. Bangunan sebelumnya sama seperti yang kedua, yang satu yang dua tadi. 3 ini bulan. kan di sini ada lagi. Adik saya tadi. Oh gitu. Itu memang harus ada silsilahnya yang menjadi juru kunci atau Semua sekarang juru kunci yang 4 makam ini semuanya keluarga. oh gitu. Termasuk. Iya. Oh ya Bang, tadi kita mau ngobrol-ngobrol sama Bang ya. Bang, kita kesini kita ngobrol. Ah, ini. Ini nama datuk apa? Erwin. Gimana nih ceritanya? Apa kelebihan dia ini? Iya. Kalau dari ini saya cerita, ini pun terang juga. Salah yang satu ini lidahnya hitam lah. Cuma dia zaman dia tidak ada apa cerita yang menarik lah, tidak ada. Tetapi punya kelebihan nih. Berbulu lidah. Sehingga apapun yang dikatakan kalau terjadi. Ya. Dia tahunya omong, tapi dia kelaman. Omong dia bisa membahayakan. Ya. Dan zaman penjajah tak ada lagi. Ada, ini masih tenang nih. Sama yang keempat, dari setelah peperangan sudah ada. Ya, lebih banyak ke ini ya, untuk pemerintahan dalam ya. Ya. Apa NKRI ini sudah menjadi republik? Pengalaman apa sih Bang yang pernah Abang rasakan suara-suaranya? Saya. Apa yang berkenan sampai ke hati Abang itu? Ya. Saya cuma apa? Tak tahu ya. Saya dari dulu mengatakan kalau bisa segala usaha kalian ini dikubur kembali, itu minta dia. Itu sudah dilaksanakan. Saya udah pesan juga sama yang sudah lain, cuman tidak ada apa. Kok justru Abang yang mendapatkan? Nggak tahu, saya pun tak Itu minta. melalui mimpi ya? Pak. Ulang lagi Pak. Tadi copot. Enggak. Dengar. Ulang lagi Pak. Tetap Bang. Kita sudah yang kalau pasti perjalanan kemarin sudah menghadirkan satu cerita lagu Kang Yahya dalam menyanyikan lagu Raja Dewa. Maka kita sudah pada kenyataan yang sesungguhnya bahwa itu bukan hanya lagu, tapi ternyata ada Raja Raja Hilang bersemayam di bukit batu. Aduh sayang, aduh manis. Cuplikannya seperti itu. Ternyata ada, bukan hanya sekedar lagunya saja. Dan kita terbukti sudah menuju dari makam 1 sampai makam 3. Kita lawat lagi untuk Laksmana Raja di laut bersemayam di bukit batu. ternyata setelah kita mau melewati ke makam Raja keempat, Raja Dila Tupa, ternyata kita menyusuri ada salah satu bangunan kecil, ternyata ada makam. Dan kita
kita lihat semaknya sudah cukup tinggi sehingga kita nggak tahu nih ada makan. Ternyata setelah kita masuk ke dalam ruangan, ternyata ini adalah Mas Erwin. Ini Bapak Erwin ini makan Ini siapa? apa istrinya Datuk Kamis. Ini adalah makam istri dari Datuk Kamis. Luar biasa yang sangat sudah tidak tercatat, tetapi ada cerita yang menarik di samping. Ini ada cerita yang Ini sebelah dia. Anaknya. Adik. Adik. Ini adik Datuk Kamis. Bang Erwin bisa di sana Bang Erwin menjelaskan adik Bang ini adiknya siapa? Adik Laksmana ketiga. Adik Datuk Kamis. Adiknya. Panggil Aryan Ciayat. Ayat. Kalau boleh tahu nih, ini kronologi ceritanya gimana? Ini terjadi ya waktu perang Bugis, kerajaan orang Salawata menyerang Batu. Dia meninggal waktu perang. Diceritakan sama nenek saya lah kan. Waktu dia ditikam, darahnya putih. Ya, darah putih. Memang punya magic seperti atau punya Itu kelebihan dia lah. Karena dia dengar kabar, jadi tak ibadah nih. Dulu dulunya bukan di sini. Kemudian di sana Sungai Bulu. Sungai Bulu dipindahkan. bisa dipindah ya Pak? Ya bisa. Tidak Dan dicerita orang tutur gua, waktu dia dipindah itu, ini jasadnya tidak rusak. Wujud seperti orang hidup. Ini. Dia ditikam orang kemut apa ini. Terus ambil selepang betul. usia berapa kira-kira Bang itu terjadi? Hah? Waktu terjadi penusukan itu usia berapa? Itu melawat. Cuma Tidak di sana saya tidak membaca secara detail. Maksudnya tidak ada yang menceritakan ini ada penusukan. ada Bu, gitu. Bu, Pak. Ada. Cuman dia berdarah putih itu dia tidak disebutkan. Oh iya, Nah. makanya saya tidak membaca. Kelebihannya dia darah putih kalau tikam. Bang ya, kita kan dari tadi udah di sana sini ya. Kita kan tadi nggak lihat nih ada makam seperti ini. Karena kan tadi ketutup nih Bang Gali, ketutup rumput sehingga luar biasa sekali yang tadinya kita nggak berencana tiba-tiba ternyata ada makam. Ini dari keluarga sendiri apa nggak ada perhatian khusus? Dari dulu tak ada. Bu. Saya yakin itu bukan merupakan simbol doa aja, mungkin sebagai perawatan kuburan. Karena pemirsa perawatan jejak-jejak langkah MSD sudah pada tahap yang ini sudah hari keberapa Bang? Ini udah hari keberapa Bang? Kita lewat kata Bang Jali ini udah hari ketiga kita lewat. Ketiga kita lewatin. Hari ketiga kita lewatin. Kita langsung ke